warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Surat Dakwah, Peradilan dan Ganti Kerugian serta Rehabilitas. Yang anggotanya Adi Swandi, saya sendiri, M. Yoga Prasetyo, Repina Suryaningsi, dan Sri Ayu Lestari. Langsung saja di sini materi pertama yang akan saya bacakan sendiri. Mohon disimak dan didengarkan. Pembahasan surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan. Surat dakwaan dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perdata pidana disebut surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa perkara itu. B. Hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan. Dalam KUHP pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan. Ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hal pemeriksaan pendahuluan di mana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi. Undang-undang pidana menjadikan dasarnya. C. Perubahan surat dakwaan. Surat dakwaan dapat diubah baik atau inisiatif penuntut umum sendiri maupun merupakan saran hakim. Tetapi perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan KUHP Perdata Pidana. D. Bentuk-bentuk dakwah dalam hukum acara pidana. Dakwah dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidiar. Sidang dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut Van Bemmelen, yaitu sebagai berikut. 1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perubahan mana apakah yang satu ataukah yang lain. 2. Jika penuntut umum meragu peraturan hakim pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, M. Yoga Prasetyo. Pada Yoga, saya persilakan. Baiklah, izin menyampaikan dari makalah kami pra-peradilan. Pengertian pra-peradilan, kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHP, pra-peradilan maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti pra-peradilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan juga oleh karena itulah menurut Van Bemmelen, hakim komisaris itu memerlukan pengetahuan yang luas. Di samping pengetahuan yuridisnya seperti sebagaimana caranya memeriksa saksi dan terdakwa, diperlukan pengetahuan psikologi untuk semua itu. Tugas pra-peradilan di Indonesia terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan dengan pasal 77 dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan menuntut tentang berikut. A. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atas penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam pasal 78, 80, 81 KUHP diperinci tugas pra-peradilan itu yang meliputi 3 hal pokok. Yang pertama, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka. Kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan atau pemahaman atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga. Acara pra-peradilan yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan pasal 79 KUHP. Pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan pasal 80 KUHP. Penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan pasal 81 KUHP. Berarti ada 3 pasal.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Terima kasih Yoga Prasetyo. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Repina Suryaningsih. Pada Saudari Repina, silakan. Sri Ayu, tadi bukan Revina. Sri Ayu, sudah Sri Ayu. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi dari yoga. C. Ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian, pengertiannya adalah di Indonesia baru dengan UKK dalam pasal 9 dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan dan atau dituntut secara tidak sah. Penjabaran dalam KUHP pada akhir tahun 1981 sebelum tercipta Undang-Undang KK di Indonesia, belum ada peraturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, kecuali tentu melakukan proses perdata yang berdasarkan kepada perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa tersebut dalam pasal 1365 BW. Dalam hukum acara pidana lama atau HIR, tidak diatur ganti kerugian. Ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan yang tidak sah telah bersifat universal. Oleh karena itu tercantum pula dalam International Covenant of Civil and Political Rights pasal 9 yang berbunyi, seseorang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan tidak sah akan mendapat hak penuntutan ganti rugi. Dalam memori penjelasan atau memori Van Toelisting Net SV diperincikan kerugian sebagai berikut. A. Merusak kehormatan dan nama baik. B. Kehilangan kebebasan. C. Kerugian material yang semuanya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Perundangan mengenai ganti kerugian semula di negeri Belanda terdapat dua golongan. Yang pertama, melihat ganti kerugian itu sesuai dengan pandangannya bahwa menurut bukti-bukti tersangka tidak bersalah, ganti kerugian itu alat untuk membersihkan terdakwa dari hadap karena ia telah mengalami penuntutan. Golongan yang kedua khawatir bahwa ganti kerugian diminta juga jika akhirnya terdakwa tidak dipidana. Kalau begini halnya disebabkan ancaman pertanggungjawaban ganti rugi dalam banyak kejadian akan mengakibatkan banyak putusan yang memidana. Yang mestinya tidak demikian seharusnya bebas sekarang menjadi terpidana. Dua, cara pelaksanaan ganti kerugian. Dalam aturan pelaksanaan ini tidak disebut lagi tentang pra-peradilan yang mempunyai acaranya sendiri. Ini berarti acara pelaksananya ganti kerugian dalam pasal 95 ayat 3 dan 4 KUHP mengatur ganti rugi yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri. Acaranya demikian. Satu, orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Kedua, untuk tuntutan ganti rugi tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ketiga, pemeriksaan atau putusan mengenai tuntutan ganti rugi mengikuti acara peradilan. Keempat, putusan tentang pemberian ganti rugi berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang mempertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut pasal 96 ayat 1 dan 2 KUHP. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Sri Ayu Lestari. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Repina Suryaningsih. Silakan, Repina. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Sri Ayu Lestari. B. Rehabilitas. Ketentuan tentang rehabilitas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya pada satu pasal saja, yaitu pasal 97. Sebelum pasal itu, dalam pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitas, yakni rehabilitas adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. C. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau kerugian bagi orang lain. Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan ke dalam definisi tentang ganti kerugian seperti tersebut di muka, tetapi disebut tentang penggabungan gugatan ganti kerugian. Dalam perundang-undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut 3 macam ganti kerugian. Ketiga macam ganti kerugian itu adalah yang pertama, ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 butir 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pengaturannya dalam pasal 95 dan 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban. Ini sejajar dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian. Yang ketiga, ganti kerugian kepada berkas terpidana sesudah peninjauan kembali. D. Ganti kerugian kepada terpidana setelah peninjauan kembali. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, moderator lanjut saja ke materi selanjutnya saja kalau jaringan Revina tidak memungkinkan. Habis pematerinya, langsung pertanyaan. Ya sudah, kalau itu tidak, langsung pertanyaan saja, karena sinyal dari saudari Revina agak macet-macetan. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuka 3 pertanyaan dalam satu sesi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan sebutkan nama dan kelompoknya. Izin bertanya, moderator. Ya, boleh. Boleh. Siapa tadi? Sri. Siapa? Sri Rahayu. Ayo, Sri Rahayu, silakan. Pertanyaannya, apabila seseorang ditahan dan dalam surat penahanan dicantumkan pasal yang disangkakan kepada tersangka, apakah penyidik wajib membuktikan pasal yang dikenakan ke tersangka, dan bagaimana apabila ternyata pasal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan atau kesalahan orang tersebut? Apa tadi, ulang lagi? Apabila seseorang ditahan dan dalam surat penahanan dicantumkan pasal yang disangkakan kepada tersangka, apakah penyidik wajib membuktikan pasal yang dikenakan ke tersangka, dan bagaimana apabila ternyata pasal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan dan kesalahan orang tersebut? Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya, silakan. Saya Izin moderator. bertanya, moderator. Ya, siapa tadi? Pita. Ya boleh, Pita. Terima kasih, moderator. Baiklah, di sini saya Pita Tanmarasari dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 4. Yang pertanyaannya, apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam pra-peradilan? Izin bertanya, moderator. Ya, boleh. Moderator. Boleh, tadi yang suara kecil tadi siapa? Saya moderator, Tria Mareta. Ya, Tria, silakan. Perkenalkan, saya Tria Mareta dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok 4. Di makalah kalian di halaman 7, yang bawah sekali ada kata, untuk menyusun dakwaan tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Maksud dari kata tidak perlu melawan hukum ini maksudnya apa? Terima kasih kepada moderator. Dakwaan, oke, terima kasih sama-sama. Baik, di sini kami minta waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin sembari kami mencari jawabannya, teman-teman ingin ngobrol ataupun berbicara ataupun mau ngapa, silakan. Di sini pertanyaan Sri Rahayu akan dijawab oleh Sri Ayu Lestari. Kepada Sri Ayu Lestari, mohon diaktifkan suaranya. Sri Ayu.
Revina, moderator. Oh, Revina, ya sudah, Revina, boleh. Pertanyaan Sri Rahayu tadi, apabila seseorang ditahan dan dalam surat penahanan dicantumkan pasal yang disangkakan kepada tersangka, apakah penyidik wajib membuktikan pasal yang dikenakan yang ke tersangka, dan bagaimana apabila ternyata pasal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan atau kesalahan orang tersebut? Terhadap pasal yang didakwakan kepada tersangka bukan merupakan kewajiban penyidik, serta juga bukan kewajiban tersangka. Bisa dilihat dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pihak yang harus membuktikan pasal yang dikenakan atau didakwakan kepada tersangka adalah penuntut umum. Setelah penyidik melakukan proses penyidikan, maka penuntut umum menerima berkas penyidikan perkara untuk selanjutnya dibuat surat dakwaan sebagai dasar penuntutan di sidang peradilan. Bisa dilihat dalam pasal 14 huruf A, huruf D, dan huruf G Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti, sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sekian mungkin moderator jawaban dari saya. Terima kasih Saudari Revina. Bagaimana untuk Sri Rahayu, apakah sudah jelas atau kurang jelas? Sudah, terima kasih. Sudah jelas. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kami cari dulu ya, tunggu sabar. Baik teman-teman, di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari Pita Permatasari yang akan dijawab oleh Sri Ayu Lestari kepada Saudari Sri, silakan. Ayu, tolong ya. Ya, Ayu. Di sini pertanyaannya, apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam pra-peradilan? Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pra-peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Satu, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain. Atau pemeriksaan ketiga hal di atas harus dilakukan oleh hakim secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari. Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya dan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Demikian yang disebut dalam pasal 82 ayat 1 huruf C dan pasal 82 ayat 2 KUHP. Adapun isi putusan dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangkanya. Yang B, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan. C, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasnya. Perlu diketahui bahwa terhadap putusan pra-peradilan tidak bisa diupayakan banding sebagaimana disebut dalam pasal 83 ayat 1 KUHP. Hal ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 65 garing PUU 9/2011. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Pita, apakah sudah jelas? Pita? Jelas. Jelas. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan?
Jika tidak ada, langsung saja pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh M. Yoga Prasetyo. Kepada Saudara Yoga, saya persilakan. Mungkin langsung aku jawab ya. Ria. Maksud dari melawan hukum, melawan hukum ini kan ialah salah satu unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena akan menjadi sangat aneh apabila seorang pidana ketika melawan hukum. Dalam pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam artian untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, itu dalam pasal 362 KUHP dengan tindak pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, jadi di dalam rumusan pasal 362 tadi KUHP, unsur melawan hukum dirumuskan secara tegas dan eksplisit dengan dicantumkannya kata melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa diibaratkan dengan mengambil barang milik orang lain. Itu kalau dalam melawan hukum. Dan juga menurut ahli Muljatno, nah, itu ada 4 unsur. Yang pertama adanya perbuatan, 2 keadaan yang menyertai perbuatan, 3 keadaan tambah yang memberatkan pidana, 4 unsur melawan hukum yang objektif, 5 unsur melawan hukum yang subjektif. Artinya dalam tindak pidana unsur melawan hukum itu memang tidak perlu karena akan memberatkan terdakwa itu sendiri. Itu. Terima kasih. Bagaimana Saudari Tria, apakah sudah jelas? Baiklah, saya rasa sudah sangat jelas. Terima kasih kepada Saudara Yoga dan terima kasih moderator. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Zam-Zaman.